Semuanya, perkenalkan nama aku Monica Julianti, mahasiswi Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Di video kali ini aku akan membahas satu topik yang penting banget apalagi untuk mahasiswa dan generasi muda Indonesia. Topiknya adalah peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda. Kenapa ya aku ambil topik ini? Karena menurutku masih banyak nih anak muda Indonesia yang masih belum sadar bahwa suara dan tindakannya itu berperan penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Padahal lewat pendidikan kewarganegaraan kita belajar menjadi warga negara yang bukan hanya mengerti tentang hak dan kewajiban, tetapi juga mengambil peran, salah satunya di bidang politik. Yuk kita bahas. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh soal partisipasi politik, kita bahas dulu nih tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu proses pembelajaran untuk membentuk kita jadi warga negara yang cerdas secara politik, sadar hukum, cinta tanah air, dan peduli terhadap bangsa. Nah, salah satu tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan itu untuk menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Salah satunya ya partisipasi dalam politik. Lalu apa sih partisipasi politik? Nah, partisipasi politik artinya keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik. Contohnya kayak ikut pemilu dan pilkada, lalu ada menjadi anggota organisasi mahasiswa seperti BEM, diskusi isu politik di media sosial, lalu ikut aksi damai atau petisi online untuk perubahan kebijakan. Nah, sekarang bayangin deh, kalau anak muda cuek sama soal politik. Nah, siapa yang bakal jaga masa depan negara ini? Makanya, pendidikan kewarganegaraan itu punya peran penting buat ngebuka mata kita bahwa politik itu bukan urusan orang tua aja, tapi urusan kita juga. Mungkin kalian bertanya-tanya dan bingung, apakah pendidikan kewarganegaraan memang bisa bikin anak muda lebih aktif secara politik? Jawabannya, bisa banget. Contohnya ya bisa kita lihat dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus, ikut pemilu kampus, dan juga udah mulai berani nih speak up mengenai isu-isu kebijakan politik. Dari situ kita bisa lihat teman-teman kalau mahasiswa tuh sebenarnya bisa dan mau terlibat, asal mereka tahu caranya dan merasa bahwa suara mereka dianggap penting. Lu ngikutin berita soal revisi UU TNI yang kemarin rame itu nggak sih? Ikutin dong. Gue lihat banyak aktivis dan pengamat yang khawatir katanya revisi itu bisa bikin militer makin bebas terlibat di urusan sipil. Walah, iya, dan banyak yang bilang itu juga bisa ganggu prinsip demokrasi. Gue jadi mikir, itu penting banget ya buat kita anak muda ngerti soal isu-isu kayak gitu. Jadi kayak bukan cuma diem aja. Iya. Dari situ, kita sadarkan kalau pendidikan kewarganegaraan itu bukan cuma sekadar teori, tapi membangkitkan kesadaran kritis tentang isu-isu politik. Sayangnya, di lapangan nih masih banyak loh kendala-kendala yang membuat peran tersebut itu belum berjalan secara maksimal. Gue tuh kadang pengen banget ngomongin soal politik atau isu negara, tapi takut dibilang terlalu serius atau bawa-bawa sara. Iya, gue juga pernah ngerasain itu. Padahal menurut gue kita tuh butuh banget ngobrol kayak gitu. Tapi sayangnya di kelas juga jarang banget kasih ruang diskusi yang benar bebas dan aman. Nah, kalian lihat sendiri kan, itu salah satu kendala yang jelas banget.
adanya rasa takut dan juga rasa ragu untuk menyuarakan pendapat. Takut dijudge so politik lah, so pintar lah. Terus ada satu masalah lagi nih teman-teman, minimnya ruang diskusi di kampus. Jadi mahasiswa ya banyak yang milih diam dan juga pasif di kelas. Kalau cara ngajarnya gitu terus, tanpa ruang diskusi, ya susah juga nggak sih buat mahasiswa itu terlibat dalam partisipasi politik. Tapi tenang, bukan berarti kita harus nyerah ya. Selalu ada jalan keluar dari setiap kendala, dan sebenarnya kita sendiri bisa mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, bikin forum diskusi kecil-kecilan. Topiknya itu bisa dari yang ringan dulu, kayak opini soal kebijakan, isu terkini, atau berita yang lagi rame. Lalu yang kedua, aktif di organisasi atau BEM, biar kita terbiasa berpendapat dan terlibat langsung di kegiatan kampus yang berhubungan dengan politik kampus. Dan dari sisi kita sendiri, mulai berani untuk speak up. Kita bisa kok bersuara tanpa harus kasar, menyudutkan, atau ribut. Yang penting niatnya jelas, mau ikut menjaga demokrasi dan masa depan bangsa. Jadi, pendidikan kewarganegaraan bukan cuma pelajaran teori, tetapi menjadi sarana penting untuk membangun generasi muda yang lebih peduli, kritis, dan berani ambil peran dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Jadi, lewat pendidikan ini, kita diajak untuk mengerti mengenai hak dan kewajiban warga negara, memahami sistem politik, dan ikut menjaga demokrasi. Nah, teman-teman, kita sebagai generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tetapi penentu masa depan bangsa. Jadi, jangan tunggu viral dulu untuk peduli. Kita bisa kok mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, kita bisa aware sama isu-isu politik. Yang kedua, kita bisa ikut pemilu atau pilkada. Dan yang ketiga, kita bisa ikut diskusi, organisasi, atau komunitas kampus. Dan yang keempat atau yang terakhir, yang paling penting itu kita berani untuk menyuarakan pendapat kita secara santun dan bertanggung jawab. Jangan takut disebut terlalu politik lah, terlalu serius lah. Ya karena justru sekarang waktunya kita untuk melek politik dan tidak menjadi apatis. Dan aku percaya politik itu juga milik kita generasi muda.